acara hari ini kita bertemu di kegiatan diseminasi pembelajaran mendalam dan penyelarasan visi dan misi di SDN kita, SDN 1 Sindang Sari. Bapak Ibu, saya di sini mendapat pengalaman yang menarik ketika kegiatan pembelajaran mendalam. Banyak sekali hal-hal baru yang didapatkan, terutama rumus dalam PM itu yang telah diungkapkan oleh Ibu Kepala kita tadi, yaitu 8, 3, 4. Ya. Next. Yang 8-nya itu apa sih? Yang 8-nya itu adalah profil lulusan. Yang 3-nya pengalaman belajar, yang 3 prinsip pembelajaran, dan 4-nya itu kerangka pembelajaran. Nah, jangan lupa yang nomor 1 ada memuliakan. Memuliakan siapa? Memuliakan siswa. Karena kita sebagai pengajar, sebagai pendidik tentunya kita harus memuliakan siswa. Oke, masuk ke 8. Sebelum masuk ke 8 profil lulusan, kita di sini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bahwa sebelum kita menyampaikan apa yang akan kita berikan kepada siswa, tentunya mindset kitanya harus dirubah dulu, ya, dari pola pikir yang tetap atau PPT menuju ke PPB atau pola pikir bertumbuh. Nah, apa sih yang dimaksud PPB itu? Nah, ini suara-suaranya, ya. Ini sekedar hanya contoh saja. Misalnya kalau pola pikir tetap ini kita menghindar, kemudian menyerah, mubazir, ada serangan, ada ancaman. Tapi kalau di suara PPB, kita harus bisa menerima, harus bisa bertahan, harus punya peluang, dan dijadikan informasi juga inspirasi. Kemudian kalau kita suara tetap itu, saya takut, saya bosan, saya malas. Nah, kalau sekarang kita tidak boleh seperti itu lagi. Kita harus saya siap, saya senang, saya semangat. Nah itu. Jadi betul. Suara-suara PPB itu yang membangun, yang positif, yang tumbuh, tidak malah kita menjadi turun, menjadi down, menjadi pesimis, tidak. Gitu. Terus ke siswa juga kita jangan bilang kamu bodoh, tidak. Jangan diungkapkan lagi itu kata-kata bodoh, karena mindset kita jangan mendas. Kamu bodoh, tidak boleh. Jadi kamu harus lebih banyak belajar, gitu. Atau kamu pasti bisa, atau lebih semangat lagi ya, jangan putus asa ya. Jadi kata-katanya lebih dihaluskan supaya siswa juga merasa, oh kita ini sebagai pendidik, mereka merasa dimuliakan. Mereka merasa bahwa saya di sekolah ini berarti bu guru saya memuliakan saya harus bisa belajar nih, harus lebih semangat lagi. Next. Oke. Masuk ke 8 profil lulusan. Tadi yang pertama memuliakan siswa, yaitu tadi yang sudah dibacakan oleh Ibu Kepala kita. Ini dia keinginan dan ketakwaan, keluargaan, kreativitas, kenalan, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kemudian yang ketiganya pengalaman belajarnya di dalam kelas. Kita sebagai pendidik itu harus mampu memberikan pemahaman kepada siswa. Setelah mereka paham, kita juga mampu siswa itu mengaplikasikan apa yang mereka pahami. Setelah itu mereka bisa merefleksikannya. Dan prinsip belajarnya itu di dalam kegiatan belajar kita di kelas harus bermakna. Artinya materi yang kita berikan itu sangat dibutuhkan oleh siswa. Kemudian kesadaran. Kita itu harus benar-benar bisa membuat siswa itu sadar atau yakin gitu terhadap materi ini bermanfaat untuk dia di suatu saat nanti. Dan yang tidak kalah penting adalah menyenangkan untuk siswa. Jadi pembelajaran PM ini memusatkan 8, 3, dan satu lagi ada 4 kerangkanya. Next. Nah, 4 kerangkanya ini praktek pedagogis. Praktek pedagogis berarti praktek kita mengajar di kelasnya, kemudian
ilmu mendidiknya juga kita harus tahu. Nah, kemitraan pembelajaran. Ada kemitraan, artinya saya kelas 5 berarti harus bermitra dengan ibu-ibu bapak guru, baik yang di kelas bawah maupun dengan yang di atasnya, itu mitra. Jadi kita nih, ya, guru dengan guru, teman sejawat. Kemudian lingkungan pembelajaran, lingkungannya siswa kan tidak hanya di kelas, dia belajar juga di masyarakat, dia belajar juga dengan temannya. Nah, itu. Dan pemanfaatan digital. Sekarang kan sudah zamannya modern, anak-anak punya TikTok, ya, punya YouTube, punya dan sebagainya. Itu juga harus kita manfaatkan supaya mereka belajarnya lebih bermakna lagi. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Ada pedagogik yang tadi, ya, pedagogik dan pedagogis itu sering kita lupa bahwa apa sih pedagogik. Pedagogik itu ilmunya Bapak Ibu, ya, ilmunya. Kemudian kalau pedagogik itu metodenya, metode kita mengajar itu pedagogik, dan pedagogis itu sikapnya, kitanya kepada siswa, pendekatannya itu, cara mendekat pembelajarannya itu seperti apa. Ya, tentunya ini pembelajaran mendalam. Oke, selanjutnya dari pedagogik ke pedagogis ini tentunya sangat berkaitan dengan pembelajaran yang kita berikan kepada siswa. Nah, kesimpulannya pedagogik adalah ilmu tentang cara mendidik, pedagogiknya keseluruhan proses pendidikannya, dan pedagogisnya sikap atau pendekatan kita yang mencerminkan nilai-nilai pendidikan. Oke, tujuannya. Nah, tentunya kita sebagai guru harus membuat RPP, ya Bapak Ibu, ya. Tentunya rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran itu harus kita buat supaya kegiatan dan tujuan pembelajarannya juga bisa berhasil, karena kita sudah membuat rencananya. Nah, ini pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran yang mencerminkan profil lulusan, prinsip belajar, kerangka pembelajaran, pengalaman belajar itu harus tertuang dalam RPP, ya. Karena 8.3.3.4 itu sudah rumus mutlak dalam pembelajaran mendalam. Nah, di dalam RPP juga jangan lupa ada asesmen, ya. Pak Amin ada di sebelahnya asesmen, boleh diperlihatkan dulu asesmen, pindah. Iya, di sebelahnya, di apa itu? Di PDF asesmen. Nah, asesmennya ada dua, asesmen formatif dengan asesmen sumatif. Kalau yang formatif itu tentang proses pembelajaran dari awal pembelajaran, pada saat proses pembelajaran, itu namanya formatif, ya. Bisa melalui jurnal atau melalui tanya jawab, diskusi, itu merupakan formatif. Jadi kepada siswa memberikan pemahaman atau penjelasan materi, tidak hanya dia jawab ini apa, tidak begitu. Jadi kita boleh bertanya jawab kepada siswa atau siswa dengan rekannya. Ada? Tony? Iya. Di situ sudah disiapkan. Di sebelahnya. Ada? Ada? Ayo dah, ini aja dulu, nggak apa-apa. Yang tadi. Ini Pak Punten. Nah, sedikit ya Bapak Ibu, ya, ini tentang asesmen, bahwa kita kan tahunya asesmen cuma ulangan harian, ulangan semester, ulangan naik kelas, ya. Ternyata asesmen itu pada proses pembelajaran juga ada yang disebut dengan formatif. Lanjut Pak, next. Lanjut. Terus, nah, ini asesmen, proses pengumpulan informasi yang bertujuan untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Itu asesmen. Jadi sejauh mana mereka paham tentang tujuan hari itu, belajar untuk apa. Ini untuk siswa, untuk guru, untuk sekolah. Tentunya kita untuk guru, untuk evaluasi kita, ya, materinya sejauh mana untuk anak bisa paham. Lanjut Pak.
Nah ini prinsipnya sama, bermakna, diferensiasi, otentik, dan berkelanjutan. Nah yang tadi ada formatif dan sumatif ya. Kalau formatif itu pada saat proses, kalau sumatif itu di akhir pembelajaran. Oke. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di RPP itu dicantumkan juga asesmennya. Selain pembelajaran mendalam yang 8 standar itu, kita juga harus memunculkan asesmennya, gitu. Ya, begitu Bapak Ibu. Cukup? Ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya pola pikir kita saja yang mau menumbuhkan kepada siswa supaya pembelajarannya lebih bermakna, berkesadaran dan menyenangkan. Begitu. Ya. Boleh ada di situ. Di mana ya Pak? Saya lupa. Bukan Pak. Boleh di download Pak? Iya. Boleh di sini? Saya ambil kelas 4. Iya boleh di sini Pak, di sini. Iya IPAS. Boleh ya, ini hasil kemarin PM kita ambil yang kelas 4. Ini hasil yang kemarin kita bahas di sana dan disimulasikan juga. Nah ini modelnya mungkin seperti ini. Nah informasi sama saja tahapnya, ada identifikasi murid. Kemudian jangan lupa untuk materinya, dimensinya ini harus kita munculkan. Kemudian desainnya, kemudian tujuannya tentu harus dituliskan Bapak Ibu. Nah praktek pedagogisnya apa? Pendekatannya, pemanfaatan digitalnya kita menggunakan apa? Ini juga salah satu pemanfaatan digital. Nah begitu intinya. Ya. Itu RPP-nya? Iya. Kalau mau nanti Japri aja ada. Siap melayani.